Bab 270. Percuma memanggil ayah, apalagi memanggil kakek. Ketika mendengar Sander Ye bilang keluarga yang gak pernah memanggil siapapun ketika bertarung, Pagoda kecil mau bantah, tapi sesudah memikirkannya, dia mengabaikannya. Sekarang tuan kecil ini gak bisa disinggung. Ada harga yang harus dibayar kalau bawel. Mendengar ucapan Sander Ye, Nina Nan memicingkan mata, tapi dia nggak benar-benar menunggu Sander Ye memanggil orang, melainkan langsung beraksi. Weng! Ketika suara pedang bergema, pedang es di tangan dia bergetar kencang, momentum pedang pun menyelimuti Sander Ye. 70 master itu juga melepaskan momentum kuat. Aura 70 peri Suyue ditambah satu kaisar dewa, betapa mengerikannya itu. Begitu ke-71 momentum muncul, bak sejuta gunung yang longsor menimpa Sander Ye, ruang waktu runtuh dengan mudah. Tekanan juga membuat dunia jadi ilusil. Dunia nggak bisa menahan kekuatan itu. Sander Ye mengulurkan tangan kanan dia, pedang datang. Weng! Suara pedang bergema, sinar pedang jatuh di telapak tangan Sander Ye. Sinar pedang menyebar, itu pedang Hangdao. Sander Ye memegang pedang Hangdao dan menebas. Jelek. 72 momentum pun hancur. Menyaksikan kejadian itu, pupil Nina Nan menyusut, dia terkejut. Sander Ye menghilang. Jelek. Ruang waktu bak kertas rapuh, terkoyak oleh pedang Sander Ye. Segala sesuatu rapuh bagai kertas bagi pedang Hangdao. Melihat pedang Sander Ye, ekspresi Nina Nan berubah, lalu meraung, hati-hati dengan pedang. Pedang Sander Ye langsung menyerbu Nina Nan. Nina Nan merasa ngeri, dia nggak berani gegabah. Dia langsung menggunakan domain pedang es. Tapi, begitu domain pedang es muncul, langsung dipotong-potong oleh tebasan santai. Menyaksikan kejadian itu, pupil Nina Nan menyusut tajam, tanpa bimbang, dia mengelak. Tidak berani menangkis. Tapi Sander Ye nggak terus mengincarnya, tubuh dia bergetar, lalu menjadi sinar pedang dan memburu ke gerbang serta menebas. Bang! Gerbang kota hancur, Sander Ye nggak berhenti, dia menjadi sinar pedang dan menghilang nggak jauh. Menuju aula dewa nyata. Membunuh bukanlah tujuannya, menyerbu aula dewa nyata adalah tujuan dia. Melihat Sander Ye menyerbu, ekspresi Nina Nan beserta yang lain beda total, mereka menyerbu tanpa bimbang. Sander Ye mau mencuri dalam rumah. Tapi, Sander Ye terlalu cepat dan menghilang dalam sekejap. Dalam perjalanan, generasi muda nggak berani menghentikan Sander Ye, mereka juga nggak bisa menghentikan dia, karena pedang Sander Ye terlalu mengerikan. Sedangkan karena kesepakatan kedua belah pihak, generasi tua nggak berani beraksi. Jadi, nggak lama kemudian, Sander Ye tiba di aula paling megah di kota. Dia melirik langit di atas aula. Ada 3 kata di sana, aula dewa nyata. Tiba. Mata Sander Ye berbinar, Tuan Pagoda, aku sudah sampai di aula dewa nyata. Aku sudah membantai ke aula dewa nyata. Pagoda kecil bimbang, lalu berujar, komentar adil, kamu nggak datang kemari dengan membantai sepanjang jalan, kan? Sander Ye mengabaikan Tuan Pagoda. Dia melihat aula dewa nyata. Di depan pilar batu aula dewa nyata, berdiri 12 master berzirah perak. Aura setiap master tak terduga, 12 master itu lagi melihat dia. Sander Ye diam, dia tahu dia bukan tandingan mereka. Masuk nggak? Kalau dia masuk dan mereka beraksi,
biarpun ada pedang Hangdao, dia mungkin nggak bisa menahannya. Kalau dia nggak masuk, itu terlalu memalukan. Masuk. Sander Ye mengertakkan gigi lalu menyerbu dengan pedang. Sekarang, dia nggak ada waktu untuk ragu, karena Nina Nan beserta yang lain sudah mendekat. Sander Ye berlari menuju aula dewa nyata sembari terus berpikir, ayah memberkatiku, kakek memberkatiku, bibi memberkatiku, Tuan Pagoda. Tuan Pagoda lupakan saja. Dia pasti panik, kalau senior di alam semesta nyata memilih untuk menindas dia pasti nggak akan bisa hidup. Dalam 30 juta tahun, ayahnya bahkan belum pernah mengalahkan alam semesta nyata, dan dia baru berusia 18 tahun, mana bisa dia mengalahkan alam semesta nyata sendirian. Dia cukup tahu kekuatan sendiri. Di kalangan generasi muda, dia boleh saja sombong, tapi di kalangan generasi tua sebaiknya dia lebih rendah hati. Ketika Sander Ye hendak memasuki aula dewa nyata, suara wanita misterius terdengar, "Jangan masuk." Tapi, sudah terlambat. Sander Ye sudah masuk aula dewa nyata. Bang! Sepotong sinar pedang pecah, lalu Sander Ye terpental. Sander Ye terbang 1000 kaki lalu menghantam tanah hingga hancur, dan kerikil berhamburan. Sander Ye segera berbalik. Begitu bangun, darah meluap dari mulut dia. Dia menyeka darah lalu melihat seorang pria paruh baya berjubah putih sederhana berdiri dengan tangan kanan di punggung, rambutnya disampirkan ke belakang, dan auranya mendominasi. Bukan generasi muda. Menyaksikan kejadian itu, Sander Ye tertawa. Alam semesta nyata melanggar aturan dulu. Dia bisa berbaring sendiri. Sander Ye mengeluarkan Tuan Pagoda. Tuan Pagoda, sudah waktunya generasi tua mengambil alih. Pagoda kecil. Sesudah mengatakannya, Sander Ye langsung berbaring dan beristirahat. Sementara ini dia bisa berbaring. Terlalu lelah. Dia sangat lelah sesudah berjuang sampai kemari. Sander Ye tersenyum, dia akhirnya bisa beristirahat sekarang. Suara misterius berujar, "Cepat kabur." Sander Ye tercengang, "Kabur?" Suara misterius berujar, "Apa artinya kalau generasi tua mereka beraksi? Artinya mereka sudah menghentikan orang-orang dari keluarga yang..." Sander Ye mendadak sadar, lalu melihat sekeliling dan berujar dengan gemetar, "Bukankah senior An beserta yang lain mengikutiku?" Suara misterius berujar, "Enggak." Sander Ye tampak bingung, "Kenapa?" Suara misterius berujar, "Seharusnya dihentikan oleh Master Alam Semesta Nyata." Dihentikan. Sander Ye bingung, lalu bagaimana? Suara misterius berujar, "Kalau begitu kamu gawatlah." Jakun Sander Ye berguling, "Sesuai kesepakatan, aku melawan generasi muda, generasi tua melawan generasi tua." Suara misterius berujar, "Mereka memang lagi berkelahi. Aku nggak bohong." Sander Ye diam. Dia merasa lagi ditipu. Mempermainkan orang. Apa yang harus dilakukan sekarang? Sander Ye melirik Tuan Pagoda. "Tuan Pagoda, bukankah sudah waktunya kamu pamer?" Sesudah Pagoda kecil diam sesaat, dia berujar, "Aku hanya pagoda, sungguh." Sesudah mengatakannya, dia jadi sinar emas dan tenggelam ke dalam tubuh Sander Ye. Sander Ye diam. Gawat. Dia dan kakak perempuannya menyerbu dengan bodohnya. Sekarang mereka dikepung. Mengandalkan Tuan Pagoda. Nggak bisa diandalkan. Sendirian. Tampaknya lebih nggak bisa diandalkan. Wanita misterius. Sander Ye berujar, "Senior,
bisakah kamu beraksi?" Wanita misterius itu berujar, "Aku bisa beraksi di masa depan, tapi bukan sekarang." Sander Ye mati rasa, "Apa kamu akan mengambil jasadku sesudah aku mati?" Pria paruh baya itu menatap Sander Ye tanpa bergerak. Nina Nan beserta yang lain sudah tiba. Melihat Sander Ye nggak masuk ke aula dewa nyata, Nina Nan beserta yang lain mengembus napas lega. Kalau Sander Ye masuk ke aula dewa nyata, mereka akan mati. Kali ini, Sander Ye menatap pria paruh baya lalu tersenyum. Alam semesta nyata nggak sanggup kalah. Karena dia nggak bisa mengalahkan mereka, mari bersikap masuk akal. Pria paruh baya itu menatap Sander Ye, "Aku nggak beraksi terhadapmu. Ada formasi di aula. Kamu sendiri yang menabrak formasi itu, bukan urusanku." Sander Ye melirik aula yang memancarkan energi yang kuat. Memang ada formasi. Pria paruh baya itu maju, lalu menatap Sander Ye, "Pedangmu sedikit nggak normal." Sander Ye berujar, "Awalnya duel, saat kalah dalam duel, kalian menggeroyok, sekarang menggeroyok gagal, lalu mempermasalahkan pedang." Dia menggeleng sembari tersenyum, "Inikah alam semesta nyata? Inikah alam semesta nyata yang tak terkalahkan selama berabad-abad yang gak terbatas?" Wajah Nina Nan beserta yang lain muram. Pria paruh baya itu berujar, "Kamu memegang pedang ini, menurutmu adil?" Sander Ye tersenyum, "Aku seorang kultivator pedang, apa yang bisa ku pedang kalau nggak menggunakan pedang?" Pria paruh baya itu menatap Sander Ye, "Lalu apa masalahnya kalau kami menggeroyok?" Sander Ye mengangguk, "Nggak masalah." Ketika dia mengatakannya, dia melirik Nina Nan, "Ayo, maju bersah. Kalau kalian duel, aku malu menggunakan pedang Hangdao. Tapi, kalau kalian mau menggeroyok, maka aku merasa nyaman." Nina Nan melirik pedang Hangdao di tangan Sander Ye dan diam. Dia memang takut dengan pedang ini. Pedang ini terlihat maniak, sungguh menindas. Ketika Sander Ye memegang pedang ini, nggak ada yang bisa melawan. Pria paruh baya itu mengedipkan mata ke Nina Nan. Nina Nan mengerti dan mendadak maju, menebas Sander Ye. Sander Ye mengayunkan pedang. Bang! Sinar pedang Nina Nan hancur seketika, energi pedang yang kuat menyebar. Bang! Seorang pria paruh baya terkena sisa momentum energi pedang itu, dan terdorong. Ketika dia berhenti, luka berdarah dalam muncul di dadanya. Nina Nan segera mundur ke sisi lain. Pria paruh baya itu menatap Sander Ye, "Biarpun kedua pihak sepakat kalau generasi tua nggak bisa beraksi, bukan berarti kamu bisa beraksi terhadap generasi tua kami. Sekarang, karena kamu beraksi terhadapku kalau aku beraksi terhadapmu, ini adalah dendam pribadi, nggak ada hubungannya dengan alam semesta nyata." Pagoda kecil nggak bisa menahan diri untuk nggak berujar, "Buset." Suara misterius berbisik, alam semesta nyata mulai bersikap bajingan. Mendengar ucapan pria paruh baya itu, Sander Ye mengernyit, "Apa kalian benaran nggak tahu malu?" Pria paruh baya itu menatap Sander Ye, "Kamu yang menyerangku dulu." Dia membalik tangan kanan lalu menekan. Pupil Sander Ye menyusut. Dia Kaisar Agung. Kaisar Agung yang kuat. Nggak berani berpikir terlalu banyak, Sander Ye menikam. Bang! Sander Ye terpental ribuan kaki, dan menghantam tanah dengan keras. Tanah hancur. Pria paruh baya itu mengernyit karena dia menemukan kalau pedang Sander Ye mengikis kekuatan dia, tapi sisa dari kekuatan dia tetap nggak bisa ditangkis Sander Ye. Sesudah Sander Ye bangun,
dia berlumuran darah. Dia mengeluarkan pagoda kecil dengan suara gemetar. Tuan Pagoda, lihat, mereka menindasku begini. Pukul mereka. Sesudah pagoda kecil diam sesaat, dia berujar, aku hanya pendukung, aku benaran gak pandai bertarung. Sander Ye terpana. Pria paruh baya itu maju dan meninju Sander Ye. Ekspresi Sander Ye beda total, dia segera menebas. Bang! Sander Ye terpental lagi ribuan kaki. Begitu menyentuh tanah, tubuh dia terbelah dan darah berceceran. Sander Ye bangun dan melihat ke langit, ayah. Pagoda kecil mengingatkan, sesudah kamu meningkatkan ranahmu, dia nggak lebih 10 tingkat darimu. Sander Ye. Pria paruh baya hendak beraksi lagi. Sander Ye segera melirik pedang Hangdao, bibi. Nggak ada tanggapan. Sander Ye terpana. Dingin. Habislah. Seolah terugat sesuatu, Sander Ye menengadah dan meraung, kakek, mulai dari aku, kalau aku ada anak, nama keluarga mereka adalah Yang. Anak cucuku semuanya bermarga Yang. Aku anggota dari keluarga Yang. Kaisar Agung mengernyit, nggak ada gunanya memanggil ayahmu, apalagi memanggil kakekmu. Sebelum dia selesai berbicara, weng! Kicauan pedang bergema, seberkas sinar pedang jatuh nggak jauh di depan Sander Ye. Sinar pedang menghilang, seorang pria berkemeja biru keluar. Pria berkemeja biru itu tertawa, cucu yang baik, kakek datang. Sander Ye. Pagoda kecil. Bersambung.